Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ratna Widyati Dwi Kartika dari Prodi PGMI Universitas Saifuddin Zuhri, NIM 2017 405 100. Hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Kita berada di era globalisasi. Sadar nggak sadar, kita sekarang ini hidup di era globalisasi. Teknologi saat ini semakin canggih. Kita bisa berpergian kemanapun dengan mudah. Bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, dan bisa naik kapal. Selain itu, kita bisa belanja secara online. Kita tidak perlu lagi ke supermarket untuk berbelanja. Semua serba mudah karena kita hidup di era globalisasi. Apa itu globalisasi? Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Mari kita belajar bersama. Globalisasi dapat diartikan dengan meluas dan membaurnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Kapan globalisasi ini terjadi? Globalisasi terjadi setiap saat ketika warga dunia dari berbagai bangsa dan negara berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Coba perhatikan gambar produk berikut ini. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Mari kita bahas bersama. Batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemukan di luar negeri, misalkan batik dan Indomie. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemukan di negara lain. Globalisasi dimulai di abad 20. Seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi. Dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya, menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di semua penjuru dunia, hanya dalam hitungan detik. Karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial dan di bidang budaya di masa globalisasi. Contohnya, bidang sosial. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang dilanda bencana atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Selain itu, Indonesia memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rohingya State di Myanmar. Bidang budaya. Indonesia turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Misalnya, mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan kebudayaan Indonesia ke berbagai negara di dunia. Mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Menyelenggarakan festival dan pekan film. Terakhir, mengadakan festival seni. Bisakah kalian sebutkan globalisasi dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan? Yuk tulis di kolom komentar jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Setelah kalian melihat materi dari video tersebut, kadang ada beberapa siswa yang sulit dalam menghafal, dan itu membuat siswa bosan dalam menikmati prosesnya. Oleh karena itu, guru harus lebih kreatif dalam membuat suasana belajar lebih menarik. Misalnya dengan media pembelajaran permainan yang membuat siswa lebih semangat dalam mempelajarinya. Nah, kali ini kakak akan memberikan contoh media pembelajaran yang cocok dengan materi globalisasi, seperti teka-teki silang berupa pertanyaan seputar globalisasi. Monopoli globalisasi. Permainan Jenga di mana sekumpulan orang akan mengambil papan kayu yang sudah ada pertanyaan tentang globalisasi, dan dengan catatan saat mengambil kayu tidak boleh sampai merobohkan tumpukan kayu yang tersusun. Atau bisa juga dengan media kartu di mana nanti sekumpulan anak memilih jawaban
atau lempar saat mengambil kartu berisi soal atau gambar tentang globalisasi. Media ini didapat di kelas 6, guru juga bisa menyuruh siswa kelas 6 praktek membuat mind mapping atau roda keberuntungan yang berisi materi tentang globalisasi, agar menumbuhkan kreativitas siswa dalam memanfaatkan barang-barang di sekitar menjadi sumber pembelajaran.